Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Bu Ika di pembelajaran online matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Dalam logika matematika ini, nanti kita akan menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan logika matematika. Nah, apa aja yang ada di dalam logika matematika? Yaitu ada pernyataan sederhana, ada negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke inti materi. Dalam logika matematika, yang pertama harus kalian tahu adalah pernyataan dan bukan pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang pasti benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Artinya, kalian harus mengetahui bahwa kalimat itu benar saja atau salah saja. Bukan keduanya, tetapi kalau itu benar ya benar saja, kalau itu salah ya salah saja. Nah, ke contohnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, kalian kan bisa tahu nilai kebenarannya. Kalian hitung, 3 tambah 4, 7. Benar kan? Nah, inilah yang dinamakan pernyataan. Maka bisa kita sebutkan pernyataan benar, karena nilainya benar. Nah, kalau misalkan ini, 5 tambah 2 kurang dari 3. 5 tambah 2 itu 7. 7 kurang dari 3. Benar atau salah? Salah. Nah, makanya bisa dinyatakan sebagai pernyataan, yaitu pernyataan yang salah. Nah, ya. Nah, kalau bukan pernyataan apa? Bukan pernyataan adalah kalimat yang belum pasti benar atau salah. Jadi kalian belum tahu nilai kebenarannya. Biasanya hal seperti ini akan kalian temukan ketika pernyataannya adalah sebuah kalimat perintah atau kalimat pertanyaan. Bisa juga pernyataan seperti matematika ini, ya. Jadi misalkan ini, 3x sama dengan 8. Nah, kenapa kok ini bisa dikatakan bukan pernyataan? Karena kan bisa salah, bisa benar, tergantung dari nilai x-nya. Jadi kalian harus analisis dulu kan ini. Nah, makanya bisa dikatakan bukan pernyataan karena belum langsung diketahui nilai benar atau salahnya. Kemudian bisa juga lukisan itu indah. Belum tentu juga, persepsi masing-masing orang juga berbeda. Makanya karena belum diketahui langsung nilai benar atau salahnya, dikatakan bukan pernyataan. Lanjut ke ingkaran. Nah, dalam logika matematika kita nanti akan belajar tentang ingkaran. Kemudian pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu terdiri dari apa? Terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kita ke ingkaran dulu. Apa itu ingkaran? Ingkaran itu bisa juga kita sebut dengan negasi, ya. Jadi nama lain dari ingkaran ini ya. Nama lainnya adalah negasi. Jadi ketika nanti kalian menemukan soal negasi dari P, negasi dari A, nah, itu sama aja dengan kata ingkaran. Dengan lambangnya seperti ini, ya. Nih. Tapi juga bisa jadi strip, ya. Tuh. Nah, apa itu ingkaran? Ingkaran digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Jadi, jika pernyataan awalnya bernilai benar, maka nanti diingkar, disangkal, pernyataannya akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau pada awalnya itu pernyataan bernilai salah, maka nanti ingkarannya bernilai benar, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penulisannya, misalkan ada ingkaran P atau negasi P, maka penulisannya seperti ini ya. Strip P. Itu ya. Nah, atau misalkan sini ingkaran Q atau negasi Q, ya udah berarti strip Q. Itu kita baca dengan negasi dari pernyataan P atau negasi dari pernyataan Q. Nah, untuk contoh ya, untuk contohnya, misalkan pernyataannya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu kan kalian sudah tahu, itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Maka, kalau kita akan menyangkal atau membuat menjadi ingkaran P atau negasi P, maka harus kita buat bahwa pernyataan itu adalah salah. Berarti pernyataannya adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Nah, berarti kan ini pernyataan salah. Nah, ini namanya ingkaran dari P. Nah, dalam matematika sendiri, itu sudah Ibu tuliskan. Jadi ada rumusnya untuk ingkaran atau negasi. Kalau dalam matematika, tanda dari sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, itu ada ya. Jadi seperti ini. Kalau sama dengan, jadi awal pernyataannya sama dengan, maka nanti negasinya adalah tidak sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Kalau awalnya tidak sama dengan,
ya. Nanti berarti negasi atau ingkarannya yang sama dengan. Nah, bagaimana kalau yang kurang dari? Kalau kurang dari, maka nanti adalah lebih dari sama dengan. Harus ada tanda sama dengannya. Jangan cuma lebih dari, ya. Jadi kalau kurang dari, maka nanti negasinya adalah lebih dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Kalau pernyataan awalnya adalah lebih dari sama dengan, maka yang negasinya adalah kurang dari, ya. Kalau lebih dari, berarti nanti kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka dia lebih dari. Itu ya. Nah, selain dalam matematika juga ada pernyataan yang biasa. Artinya biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja, misalkan di sini konteksnya adalah tentang guru di Damos, yaitu Bu Ika. Bu Ika guru matematika. Nah, kalau Bu Ika guru matematika yang kalian ketahui kan itu benar ya. Nah, berarti nanti negasinya bisa kalian buat menjadi Bu Ika bukan guru matematika ya. Atau misalkan Jokowi presiden di negara Indonesia. Nah, itu kan pernyataan bernilai benar, maka negasinya nanti adalah Jokowi bukan presiden di negara Indonesia. Nah, kemudian untuk kalimat yang biasa, dalam artian yang sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari, itu ada rumusnya, dalam artian rumus yang nanti kalian gunakan, ada hal-hal yang harus kalian pahami atau harus kalian ingat. Di mana nanti kalau ketika kalian menemukan sebuah kalimat, di mana nanti ada kata semua, kemudian harus kalian ingkar, harus kalian negasikan, itu tidak serta-merta langsung, oh dikasih kata bukan, oh dikasih kata tidak. Tetapi ada rumusnya. Jadi ketika nanti pernyataan awalnya adalah semua, maka ingkaran atau negasinya adalah ada atau beberapa. Jadi boleh kalian tuliskan ada saja atau beberapa saja. Atau keduanya ditulis bareng boleh, asal ada kata stripnya atau ada kata atonya. Jadi ada atau beberapa titik-titik, tidak titik-titik. Ya, jadi harus ada tambahan tidaknya. Kemudian kalau awalnya itu adalah ada atau beberapa, maka nanti negasinya pun kebalikannya, yaitu semua kemudian harus ada kata tidaknya. Nah, contohnya di sini, semua manusia akan mati. Nah, itu kan pernyataan yang benar. Maka negasinya, negasi dari semua apa? Ada atau beberapa. Jadi kalian boleh menuliskannya ada manusia tidak akan mati. Jangan lupa kata tidaknya, ya. Atau kalian juga boleh menuliskannya beberapa manusia tidak akan mati. Itu ya. Nah, itu tentang ingkaran. Kita lanjut ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu adalah pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat. Ya, seperti bahasa Indonesia ya kita belajarnya. Iya. Nah, di sini nanti yang akan kalian pelajari adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Apa sih itu? Yuk, kita pelajari dari yang konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P, pernyataan Q dengan kata hubung apa? Dan. Ya. Jadi konjungsi itu kata hubungnya dan, kemudian simbol dalam matematikanya tuh V dibalik ya, seperti ini. Ya. Jadi misalkan kalau ada P dan Q, nah itu penulisannya seperti ini. P kemudian V dibalik Q, yaitu kita baca P dan Q atau pernyataan P dan pernyataan Q. Nah, dalam konjungsi, kata hubungnya itu sebenarnya tidak hanya kata dan. Bisa juga nanti kata tetapi, sehingga, walaupun, maupun, kemudian. Tetapi yang sering sekali keluar dalam soal-soal itu adalah dan. Ya, tuh. Langsung saja ke contoh. Misalkan diketahui pernyataan P itu adalah SMK Sradadaan Mogot terletak di kota Tangerang. Kemudian pernyataan Q, kota Tangerang terletak di Provinsi Banten. Nah, kalau itu dikenakan sebuah konjungsi atau kata hubung dan, ya udah, tinggal kalian tuliskan saja SMK Sradadaan Mogot terletak di kota Tangerang dan kota Tangerang terletak di Provinsi Banten, ya. Kemudian sama seperti yang contoh keduanya juga sama, tinggal kalian kasih tanda dan atau kata dan. Nah, dalam matematika ini, dalam logika matematika ini, pernyataan P dan Q itu tidak harus saling berkaitan. Ya, boleh nanti misalkan
SMK Pradaan Mogot terletak di Kota Tangerang. Kemudian yang Q-nya misalkan apa ya? 5 tambah 1 sama dengan 6. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Jadi nanti kalau kalian gabungkan SMK Stradadaan Mogot terletak di Kota Tangerang dan 5 tambah 1 sama dengan 6. Begitu boleh? Boleh ya. Nah, maaf ya baterainya low tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang disjungsi. Nah, apa itu disjungsi? Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, ya. Kata hubungnya atau. Kemudian lambangnya apa? Lambangnya adalah V, ya. Lambangnya adalah V. Nah, jadi misalkan P atau Q bisa kalian tuliskan P, kemudian lambangnya V, Q. Nah, jadi P atau Q. Itu ya. Nah, bagaimana? Contohnya sama seperti yang tadi, tetapi cuma diganti kata atau. Nah ya, mana ini kata atau. Itu ya, jadi tulisannya sama. Dan ini juga berlaku tidak harus pernyataan yang pertama dengan kedua saling berkaitan. Boleh berkaitan? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nah, lanjut ke implikasi. Implikasi itu adalah pernyataan dengan kata hubung jika bla 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 maka. Jadi jika apa maka apa. Nah, dilambangkan dengan tanda panah ke kanan. Ya, tanda panahnya menghadap ke kanan. Jadi misalkan P, jika P maka Q, pernyataan P maka Q, maka bisa dituliskan P tanda panah ke kanan Q. Nah, untuk P maka Q, jika P maka Q, itu bisa kalian baca jika P maka Q. Bisa juga B, P berimplikasi dengan Q. Bisa juga Q hanya jika P atau yang lainnya. Tetapi yang sering kita gunakan itu yang paling atas, yaitu yang jika maka. Ya. Nah, contohnya sama seperti tadi. Cuma di sini bedanya kan ini tadi kan jika bla bla bla, maka bla bla bla. Jadi yang depan diisi P-nya, yang belakang diisi Q-nya. Kalau itu misalkan P maka Q. Kalau nanti misalkan Q maka P, ya berarti Q-nya yang depan, kemudian P-nya yang belakang. Contoh, P 2 tambah 3 sama dengan 5. Pernyataan Q-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya sudah, tinggal tambahkan. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Nah, lanjut ke yang biimplikasi. Biimplikasi itu pernyataan majemuk dengan kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Nah ya, jika dan hanya jika. Oke, lambangnya tanda panah tetapi nggak cuma ke kanan ke kiri. Karena arti jika dan hanya jika itu saling bersyarat. Yang kanan syarat dengan yang kiri. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, misalkan yang P-nya adalah saya bekerja. Yang Q-nya itu adalah saya mendapatkan gaji. Jadi kalau kita gabungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika, saya bekerja jika dan hanya jika saya mendapatkan gaji. Nah ini kalau kalian analisis kan benar. Jadi kamu bekerja, maka kamu akan mendapatkan gaji. Begitu juga, kalau kamu ingin mendapatkan gaji, maka kamu harus bekerja. Nah, itu ya, kalau itu dalam kalimat sehari-hari. Tetapi kalau dalam matematika, itu pun tidak harus saling berkaitan. Ya, tuh. Nah, dalam konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, itu ada yang namanya nilai kebenaran. Maka di sini Ibu buatkan tabel kebenarannya. Nah, pernyataan pertamanya itu P, kemudian pernyataan keduanya itu Q. Nah, di sini kalian harus membuatnya menjadi BBSS, sedangkan Q-nya adalah BSBS. Yang jelas kalian harus ada di mana nanti B itu dengan B, kemudian B dengan S, kemudian ada juga S dengan B, kemudian dengan S dengan S ya. Bu, misalkan S dengan S-nya letaknya di paling atas, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting ada keempat ini. Jadi benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar, salah dengan salah. Ya, pada amannya sih mending kalian sama seperti ini. Jadi biar ngapalnya gampang, BB, SS, kemudian yang sini BS, BS.
ya. Nah, bagaimana kita akan mencari nilai kebenaran dari dan atau jika maka, jika dan hanya jika. Kenapa sih bisa seperti ini? Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan secara analogi ya. Kita analogikan dengan apa ya? Pernyataan sehari-hari. Nah, tetapi kalau kalian misalkan bisa menghafalkannya ya silahkan. Oh, kalau dan tuh nanti berarti BSSS. Tetapi harus ini ya, BB, BS, SB, SS urutannya. Maka urutannya seperti ini, BSSS. Kalau atau seperti ini, kalau P maka Q seperti ini, kalau jika dan hanya jika seperti ini. Nah, tetapi ini bisa kalian analogikan. Kenapa kok bisa mendapatkan nilai B atau S atau BSSB atau gimana? Nah, caranya seperti ini. Untuk dan itu misalkan di sini Bu Ika analogikan misalkan siapa ya? Dean pergi ke pasar untuk membeli buah apel dan jeruk ya. Untuk membeli buah apel dan jeruk ya. Jadi disuruh mamanya, "Dean, ayo tolong mama untuk belikan buah jeruk dan apel di pasar." Nah, ketika Dean sudah sampai ke tukang sayur kan, tukang buah, Dean bilang ke abangnya, "Bang, beli jeruk dan apel sekilo-sekilo." Nah, ternyata si tukang buahnya mengambilkan Dean apel dan jeruk. Jadi yang diambil apel dan jeruk. Berarti benar atau salah yang dilakukan tukang apelnya? Benar. Nah, karena dia sesuai dengan permintaan Dean. Nah, kalau misalkan tadi kan belinya apel dan jeruk. Kalau si abangnya mengambilkannya adalah apel dan semangka. Salah atau benar? Salah, karena satunya nggak sesuai dengan permintaan, makanya salah. Nah, kalau ngambilnya durian dan jeruk. Salah nggak abangnya? Salah. Karena kan yang diminta apel dan jeruk. Yang satu benar, yang satu salah. Nah, makanya salah. Nah, kalau si abangnya ngambilnya adalah durian dan pisang. Nah, jelas salahnya. Wong nggak sesuai dengan permintaan yang Dean kasih. Nah, itu ya. Nah, itu adalah analogi untuk yang pernyataan konjungsi. Nah, sekarang yang atau. Misalkan di sini Ibu analogikan ini pemilu. Jadi orang yang boleh memilih atau orang yang boleh mengikuti pemilihan umum itu disyaratkan orang yang sudah menikah atau mempunyai KTP ya. Jadi syaratnya orang yang sudah menikah atau mempunyai KTP. Ya enggak? Nah, misalkan seperti itu. Berarti kalau misalkan ternyata si A itu adalah orang yang sudah menikah, kemudian juga mempunyai KTP. Nah, itu benar nggak kalau dia boleh nggak mencoblos? Boleh nggak mengikuti pemilu? Boleh, karena syaratnya tadi dia sudah menikah atau mempunyai KTP. Nah, sekarang ternyata si B. Si B itu sudah menikah tetapi belum punya KTP. Boleh nggak? Boleh, karena dia memenuhi satu syaratnya, yaitu tadi boleh menikah atau punya KTP, tapi dia sudah menikah, berarti boleh, makanya bernilai benar. Nah, begitu juga kalau misalkan dia belum menikah, tetapi sudah punya KTP, boleh mencoblos? Boleh, karena memenuhi satu syaratnya. Nah, sedangkan ternyata si A belum menikah, si A juga belum punya KTP. Boleh nggak memilih? Nggak boleh, karena tidak memenuhi syarat dari kedua syarat yang diajukan tadi. Itu adalah analogi untuk atau. Nah, sekarang kalau jika maka, jika P maka Q. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan siapa ya? Misalkan Ivaldo. Nah, Ivaldo ketika besok akan menjadi seorang presiden, ketika akan menjadi presiden, dia berjanji untuk mentraktir semua teman-temannya di Damos, ya enggak? Nah, misalkan kalau Ivaldo terbukti jadi presiden dan dia mentraktir semua teman di Damos, berarti benar enggak tindakan Ivaldo? Benar dong ya, jika Ivaldo presiden maka dia akan mentraktir teman-temannya. Benar. Nah, sekarang kalau si Ivaldo jadi presiden, tetapi dia tidak mentraktir teman-temannya. Nah, ya berarti salah dong.
dia tidak memenuhi janjinya ya, janji palsu tuh ya. Nah, sekarang kalau misalkan Ivaldo tidak jadi presiden, tetapi dia mentraktir teman-temannya, ya nggak apa-apa, berarti benar boleh dong. Ya, kalian malah senang kalau ditraktir. Ya enggak, siapa juga yang enggak senang kalau ditraktir. Nah, siapa juga yang mau nolak ya kalau ditraktir. Nah, itu. Nah, sekarang Ivaldo tidak jadi presiden. Ivaldo pun tidak mentraktir teman-temannya. Salah nggak perbuatan Ivaldo? Ya enggak masalah. Berarti ya perbuatannya benar-benar saja, dalam artian ya boleh-boleh saja ya. Seperti itu analogi untuk implikasi atau jika maka. Nah, sekarang kalau kita analogi untuk jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika ya. Oke. Misalkan ya, ini pemisalan aja ya. Mohon maaf kalau misalkan contohnya ada di diri kalian ya. Misalkan Ibu memberikan contoh siapa ya? Milea dan Dilan aja ya. Nah, misalkan jika Milea datang ke pesta jika dan hanya jika Dilan datang ke pesta juga ya. Milea datang ke pesta jika dan hanya jika Dilan juga datang ke pesta ya. Jadi diajak Dilan ke pesta. Nah, ya. Nah, sekarang kalau si Milea datang ke pesta dengan Dilan. Karena diajak Dilan. Berarti benar enggak? Ya, benar sesuai. Nah, sekarang Milea datang ke pesta, tetapi bukan dengan Dilan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kan tadi janjinya kan Milea datang kalau Dilannya datang. Nah, kalau misalkan Milea datang tapi enggak sama Dilan, wah itu tanda tanya dengan siapa nih, jangan-jangan ya aduh nggak boleh, itu harus setia ya. Nah begitu juga sekarang Mileanya nggak datang, lah kok Dilannya malah datang. Nah pertanyaan besar juga, sama siapa dia datang, wong janjinya tadi sama siapa Milea kok mah datangnya sama yang lain, salah ya nggak boleh ya. Nah jadi harus setia. Nah sedangkan sekarang Mileanya nggak datang, Dilannya juga nggak datang, ya nggak apa-apa, boleh, itu benar ya. Jadi masing-masing di rumah aja ya. Kalau yang satu pergi kan pertanyaan besar, wah sama siapa ini ya. Jadi Ibu tegaskan kalau misalkan tadi dan ya, dan itu nilai yang benarnya kalau keduanya memenuhi syarat ya. Nah, kalau yang nilai atau itu keduanya memenuhi syarat ataupun salah satunya sudah memenuhi syarat, itu sudah bernilai benar. Berarti selain itu salah ya. Nah, sedangkan kalau jika maka, kalau akibatnya atau dari benar ke salah itu adalah salah ya. Selain itu bernilai benar. Sedangkan kalau jika dan hanya jika itu yang sama. Kalau BB ya berarti benar. Kalau SS ya berarti benar. Tetapi kalau BS atau SB itu bernilai salah. Nah, analoginya seperti itu tadi. Kalau misalkan kalian bisa menghafalkan semuanya ini, ya silahkan. Tetapi kalau misalkan nggak bisa, terus nanti pakai analogi yang Ibu berikan, ya silahkan. Ya, boleh saja. Itu cara untuk mencari atau membuktikan tabel kebenaran dari dan, atau, jika maka, dan jika dan hanya jika. Nah, ya. Kita lanjut langsung ke contoh penerapan dari tabel nilai kebenaran. Nah, misalkan di sini ada pernyataan PQRS. Jadi pernyataan itu tidak hanya PQ, bisa nanti ABC, tetapi yang sering kita gunakan tuh PQR. Nah, ini ya. Nah, misalkan pernyataan pertama adalah Jakarta berada di Pulau Jawa. Pernyataan Q-nya ayam berkaki 4. Pernyataan R-nya adalah 1 adalah bilangan prima, dan yang S-nya adalah 3 merupakan salah satu faktor dari 12. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Ya, ada A sampai E. Jadi ada 5 soal. Nah, kita pilih 2 soal saja ya. Misalkan ini, P atau Q. Berarti yang B ya. Nih, perhatikan yang B. Nah, kita dulu. P atau Q. Nah, ya, Ibu coret-coret dulu ya. Nah, nih. P atau Q. Berarti kita lihat P-nya ini, kemudian Q-nya ini. Nah, sebelum kalian mencari nilai kebenarannya itu salah atau benar,
kalian cari masing-masing dulu. Nah, pernyataan dari P, apa sih? Jakarta berada di Pulau Jawa. Benar nggak Jakarta di Pulau Jawa? Itu pernyataan yang salah atau pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar, ya. Nah, sekarang ayam berkaki 4. Nah, itu benar atau salah? Salah, ya. Nah, ini ya, udah Ibu tuliskan di bawah ini. Nah, baru kalian gabungkan. Di sini permintaannya adalah nilai kebenaran dari P atau Q. Nah, sekarang kalau benar atau salah. Nah, kalau atau kan salah satu memenuhi syarat benar, itu kan maka hasilnya pun akan benar. Nah, maka untuk pernyataan yang di atas ini, kemudian yang disuruh menentukan adalah P atau Q, maka nilai kebenarannya adalah benar. Nah, bisa kalian tuliskan seperti ini. B atau S, maka nilainya adalah benar. Ya, seperti itu. Nah, kita contoh yang satu lagi, yang mana? Nah, misalkan yang ini ya, yang E aja ya. Nah, yang E ini, yaitu di sini ingat, soalnya adalah ingkaran R jika dan hanya jika Q. Berarti kamu harus lihat dulu R-nya mana, kemudian Q-nya mana. Berarti ini ya, dua ini ya. Nah, tetapi di sini ternyata ingkaran R. Berarti mau tidak mau, yang dari R ini harus kamu ingkar. Maka kalau R itu adalah satu adalah bilangan prima, mana yang E ya? Satu adalah bilangan prima, maka yang E mana sih? Nah, ini satu adalah bilangan prima, maka ingkaran satu adalah bilangan prima apa? Salah atau benar? Salah, ya. Karena bilangan prima kan ada 2, ada 3. Nah, kalau satu kan bukan bilangan prima, maka kalian ingkar, yaitu satu bukan bilangan prima. Nah, berarti nilainya apa? Nilainya benar, kalau satu bukan bilangan prima. Nah, kemudian yang kita tadi adalah ayam berkaki 4. Berarti nilainya salah. Nah, baru kalian gabungkan. Ini tadi ingkaran R bernilai benar. Kemudian Q-nya bernilai salah. Nah, kalau B implikasi dengan S atau B jika dan hanya jika S, yaitu salah. Seperti tadi, kalau nilainya datang ke pesta tetapi nilainya nggak datang, nah itu adalah salah, ya. Nah, seperti itu. Maka bisa kalian tuliskan ini. Nah, itu ya. Jadi cara menentukan nilai kebenaran melalui tabel nilai kebenaran. Jadi boleh kalian buat tabel ini, boleh langsung kalau kalian sudah ingat atau hafal dari nilai-nilai kebenaran yang ada tadi. Nah, lanjut ke negasi dari pernyataan majemuk. Nah, kalau tadi kan negasinya cuman dari pernyataan yang sederhana. Nah, sekarang adalah negasi dari konjungsi, negasi dari disjungsi, kemudian negasi dari implikasi, dan terakhir adalah negasi dari biimplikasi. Nah, sebenarnya ini. Jadi ini ya. Kalau ingkaran P dan Q, itu negasinya, negasi atau ingkarannya adalah ingkaran P atau ingkaran Q. Ya, ini kenapa bisa kita baca ekuivalen? Artinya apa sih? Ini artinya senilai. Jadi ketika ini ingkaran P dan Q-nya kamu buat atau kamu buktikan melalui tabel kebenaran, itu nanti hasilnya sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q, ya. Oke, di sini Bu Ika akan mencoba membuktikan dari salah satu ya. Jadi sebenarnya yang merah-merah ini sudah terbukti kebenarannya. Jadi boleh kalian hafalkan. Oh, kalau konjungsi itu nanti ingkarannya adalah ingkaran P atau ingkaran Q. Sedangkan kalau disjungsi itu ingkarannya adalah ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, kalau negasi dari implikasi, ingkaran dari implikasi itu adalah P dan ingkaran Q. Sedangkan kalau yang negasi biimplikasi itu bisa P jika dan hanya jika ingkaran Q atau ingkaran P jika dan hanya jika Q, ya. Ibu coba buktikan yang konjungsi. Apakah yang merah-merah ini, yang Ibu tuliskan merah itu terbukti kebenarannya kalau memang nilai dari ingkaran ini sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, caranya gimana? Bentar ya, Ibu. Tuliskan dulu di Word. Nah, bentar. Share. Misalkan di Word ya. Nih. Oke, misalkan Ibu buat sebuah kolom. Ini tabel ya, tabel aja. Misalkan 1, 2, 3, 4.
Nah, misalkan gini. Nah, kalian tuliskan tadi P, kemudian di sini Q, kemudian di sini tadi apa yang ditanyakan tadi, misalkan apa tadi ya? Oh, kita buktikan kalau yang ingkaran P dan Q, dulu ya. Nah, tadi nah, ya ini misalkan di sini tulis dulu P dan Q ya. Biar cepat Ibu tuliskan gini aja, dan Q, kemudian yang tadi ini tadi ingkaran dari P dan Q ya. Ingkaran dari P dan Q, terus satu lagi ya. Nggak bisa ya. Misalkan Ibu tambahkan satu kolom lagi. Misalkan insert. Nah, misalkan di sini tadi ingkaran P dan Q itu akan ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, cara mencarinya gimana? Caranya sama tadi. Berarti B, S, S. Sedangkan yang Q-nya kita buat menjadi tadi B, S, B, S ya. Nah, itu kan. Nah, berarti kita cari dulu kalau P dan Q dan itu tadi kan berarti cuman kalau dua syarat terpenuhi nilainya benar, selain itu salah. Berarti gini, S, S, S. Nah, sekarang. Nah, berarti kan ini ingkaran dari P dan Q, sedangkan P dan Q-nya kan ini. Berarti tinggal ngingkar. Kalau tadi bernilai benar, berarti ingkarannya adalah S. Nah, sedangkan kalau S jadi B. Nah, itu juga dengan selanjutnya. Nah, berarti nilainya ini. Nah, sekarang kita mau cari, membuktikan apakah itu nanti hasilnya akan sama dengan yang ini. Nah, sebelumnya berarti kita harus cari dulu ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, misalkan di sini ya. Ibu tambahkan di belakangnya aja ya. Atau di sini bisa ya. Di sini. Misalkan nah, ini ingkaran Q, ingkaran P. Ingkaran P. Ingkaran P itu apa? Kalau di sini benar berarti jadi salah, salah, benar, benar, ya kan? Nah, terus yang ini juga Ibu buat dulu menjadi ingkaran Q, ya. Ingkaran Q. Ingkaran Q. Nah, kalau tadi benar berarti jadi salah, kemudian benar, kemudian salah, kemudian benar, ya. Nah, biar enak jadi Ibu tuker aja kali ya. Misalkan di sini. Biar jadi satu ya. Bentar. Nah, ini ya. Nah, misalkan Ibu tambahkan, nah terus ini Ibu pindahkan di sebelahnya ya. Ini Ibu cut. Oke, Ibu masukkan ke sini ya. Nah, oke, nah sekarang apakah nanti ingkaran dari P atau ingkaran Q itu hasilnya akan sama seperti ini? Nah, kita cek S atau S. Nah, berarti apa? Benar. S atau S benar ya. Nah, sekarang kalau misalkan S atau B, S atau S tidak memenuhi ya, berarti salah ya, maaf. Nah, kemudian kalau S dengan B berarti benar, benar dengan S benar, kemudian benar dengan benar, benar. Nah, apakah ini sama dengan ini? Nah, sama kan SB, makanya terbukti kalau ingkaran P dan Q itu ekuivalen atau nilainya sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Karena nilai kebenarannya bisa kalian buktikan dan terbukti kebenarannya. Ya, seperti ini ya cara membuktikannya, yang lainnya boleh kalian buktikan sendiri. Oke. Ibu lanjutkan ke yang selanjutnya. Ya, jadi ini yang merah-merah ini. Nah, untuk contohnya, misalkan Ibu ambil yang disjungsi. Disjungsi kan ingkaran dari disjungsi itu kan ingkaran P dan ingkaran Q. Contohnya, misalkan terdapat
P atau Q-nya adalah 2 adalah bilangan genap atau bilangan prima. Maka untuk menegasikan atau ingkarannya adalah 2 bukan bilangan genap dan bukan bilangan prima. Nah, contoh kemarin ada di soal latihan ya. Tio dan Dudung mendapatkan beasiswa. Berarti itu kan artinya P dan Q, ya enggak? Tio mendapat beasiswa dan Dudung mendapat beasiswa. Seperti itu kan kalau kalian jabarkan. Nah, maka untuk mencari negasi dari konjungsi kan ingkaran P atau ingkaran Q. Berarti Tio tidak mendapat beasiswa atau Dudung tidak mendapat beasiswa ya. Jadi kalian analisis dulu ini apa sih, konjungsi atau disjungsi atau implikasi atau biimplikasi, baru kalian terapkan dalam rumus. Oke. Nah, ya contoh-contohnya ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu converse, inverse dan kontraposisi ya. Nah, converse, inverse dan kontraposisi itu berdasarkan pada implikasi ya. Awalnya adalah jika maka. Nah, ya, jika dan maka. Nah, converse dari P maka Q, converse-nya itu adalah Q maka P. Jadi gampangnya gini, kalau converse itu tinggal balik. Ya, dibalik. Sedangkan kalau inverse, kalian pernah belajar inverse ya? Yang kata kalian waktu apa sih namanya? Waktu matriks itu atau inverse dari komposisi itu. Nah, itu gini aja, caranya adalah inverse. Inverse itu adalah tidak. Nah, berarti ya udah tinggal kalian kasih kata tidak atau kalian negasikan. Berarti P dinegasikan, kemudian Q-nya juga dinegasikan ya. Jadi kalau converse itu dibalik, kalau inverse itu dinegasikan, sedangkan kalau kontraposisi itu dibalik dan dinegasikan ya. Jadi Ibu ulangin ya, kalau converse itu dibalik, kalau inverse dinegasikan, kalau kontraposisi dibalik kemudian dinegasikan ya. Nah, kemudian yang kemarin belum Ibu tuliskan ya ini yang di PDF-nya itu yaitu ekuivalen. Ya, sebenarnya ekuivalen itu bisa kalian cari dengan pembuktian tabel kebenarannya itu, tetapi ada juga yang langsung memang rumusnya seperti itu. Nah, rumus itu dapat dari mana? Dari pembuktiannya itu. Nah, boleh nggak kalian langsung ke rumus? Boleh. Atau misalkan, saya mau mencoba untuk membuktikannya, ya silahkan ya. Nah, jadi di sini Ibu tegaskan, Ibu kasih tahu kalian kalau P maka Q itu ekuivalen atau senilai dengan kontraposisi. Ya, jadi P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, silakan kalian buktikan apakah nilainya benar, pasti benar, pasti terbukti ya. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Sedangkan kalau converse itu ekuivalen dengan inverse. Nah, silakan kalian buktikan sendiri. Jadi Q maka P itu nanti nilainya akan sama dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Buktikan sendiri ya. Kalian pasti bisa ya. Oke. Nah, contohnya di sini ya, jika Andini rajin belajar maka Andini lulus ujian, ya kan? Berarti converse-nya apa? Converse tadi adalah dibalik, berarti yang belakang dulu tulis. Jika Andini lulus ujian, maka Andini rajin belajar. Sedangkan kalau inverse tinggal dinegasikan. Kalau di sini rajin belajar berarti tidak rajin belajar, maka kalau di sini lulus ujian, tidak lulus ujian. Kalau kontraposisinya dibalik, kemudian di inverse atau dinegasikan. Berarti dibalik dulu, Andini lulus, dikasih tanda negasi tidak. Jika Andini tidak lulus ujian, maka Andini tidak rajin belajar ya. Itu untuk converse, inverse dan kontraposisi. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini itu artinya nanti ada P1, ada P2, bahkan ada juga P3. Jadi kita bicaranya ada premis, ada pernyataan gitu, ada 2 pernyataan dan kalian disuruh menarik kesimpulannya atau yang sering disebut dengan konklusi. Konklusi itu artinya kesimpulan. Nah, pada dasarnya ada 3 prinsip dalam penarikan kesimpulan logika. Yang pertama dinamakan modus ponens, yang kedua dinamakan modus tollens, dan yang ketiga dinamakan silogisme ya. Ya, kalau yang cowok-cowok jangan modus ya sama yang cantik-cantik ya. Nah, kita belajar dari modus ponens dulu. Modus ponens itu bunyinya seperti ini.
premis 1 atau P1 mengatakan P maka Q, jika P maka Q. Premis kedua mengatakan P. Nah, maka bisa kalian simpulkan nanti adalah Q ya. Jadi ini rumusnya untuk modus ponen. P maka Q kemudian P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berarti yang depan ini adalah P. Nah, Ibu coret-coret dulu. Oke, berarti ini yang depan, mana sih? Yang depan ini adalah P, kemudian yang belakang ini adalah Q. Nah, 5 tambah 1 sama dengan 6, berarti ini apa? Ini P. Nah, berarti kesimpulannya kan harus Q, berarti tulis saja. Nah, ini Q-nya, 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya, ini konklusinya. Nah, contoh lagi, jika Aska bekerja, maka Aska mendapatkan gaji. Nah, di sini maka Aska bekerja itu adalah P, ya kan? Aska mendapat gaji Q. Nah, ini adalah P, P2-nya. Maka konklusinya adalah Q. Aska mendapat gaji. Nah, itu ya. Nah, sekarang lanjut ke modus ponen. Modus tolen. Modus tolen. Nah, modus tolen rumusnya seperti ini. Ya. Kalau tadi P maka Q, kemudian P, kemudian ke konklusinya Q. Nah, sekarang kalau P1-nya adalah P maka Q, kemudian P2-nya adalah ingkaran Q. Nah, maka untuk konklusinya rumusnya adalah ingkaran P, ya. Jadi kalau dia ingkaran Q, maka konklusinya adalah ingkaran P. Nah, langsung ke contohnya saja. Contohnya misalkan di sini. Kok nggak bisa nih? Nah, ini ya. Jika X bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Nah, berarti yang ini sebagai P, yang belakang sebagai Q. Nah, X tidak habis dibagi 2. Nah, berarti kan ini ada kata tidak. Nah, itu dari mana? Dari sini nih. Nah, ya kan? Nah, berarti ini artinya adalah ingkaran dari Q. Nah, maka kalau P maka Q, kemudian premis keduanya ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Berarti dari P-nya diingkar. Jika X bilangan genap, maka ingkarannya adalah X bukan bilangan genap. Nah, seperti halnya kalau misalkan jika Aska bekerja, maka Aska mendapat gaji. Kalau di sini Aska tidak mendapatkan gaji, berarti Aska tidak bekerja. Itu kesimpulannya. Ya. Untuk yang terakhir yaitu silogisme. Nah, silogisme itu pernyataannya P1-nya adalah P maka Q, P2-nya adalah Q maka R, ya. P maka Q, Q maka R. Maka konklusinya adalah P maka R. Nah, ini di mana? Ini loh. Kalian lihat. Kalian bisa lihatnya dari sini. Oh, ini adalah terakhirnya Q. Oh, ini awalnya adalah Q. Nah, berarti yang ini dan ini nanti sama. Maka kesimpulannya adalah yang serong ke kanan bawah ini. Ya, jadi P maka R. Nah, contohnya, jika hari ini cerah, nah ini kan berarti P, ya enggak? Indi senang. Nah, ini Q. Nah, P2-nya Indi senang. Nah, Indi senang tadi apa? Oh, Q. Kemudian Indi pergi tamasya. Itu adalah R. Nah, ini sama ini. Q sama Q-nya sama coret. Nah, berarti tinggal konklusinya adalah jika hari ini cerah, maka Indi pergi tamasya. Ini P, yang ini adalah R. Nah, itu ya. Sama seperti dengan contoh yang kedua. Oke, dari sini penjelasan Ibu untuk logika matematika. Nah, jika ada yang masih belum jelas, silahkan tanyakan. Nah, kalau sudah cukup jelas, boleh kalian latihan-latihan dari buku paket atau boleh mencari soal-soal yang lainnya ya. Untuk sumber belajar tidak hanya dari Bu Ika, kalian bisa dari internet, bisa dari tanya-tanya ke kakak kelas, atau dari manapun ya. Silahkan tetap semangat dalam belajar, persiapkan diri kalian untuk penilaian akhir tahun pada awal Juni nanti ya. Nah, jadi silahkan benar-benar belajar. Pesan Bu Ika, tetap semangat, jaga kesehatan. Jika ada permasalahan, ada yang belum jelas, Bu Ika siap membantu, silahkan kalian tanya. Oke ya, sekian penjelasan dari Bu Ika tentang materi logika matematika. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami logika matematika, bukan untuk menambah pusing ya, semoga sangat membantu kalian. Ibu harapkan sih itu, tetapi kalau nanti ada yang pusing ya, angkat tangan, bilang ke Bu Ika. Oke, terima kasih untuk
kesempatan ini, untuk penjelasan ini. Semoga kalian semua tetap semangat dan selalu semangat. Terima kasih.